Selamat datang dalam perjalanan sejarah kita. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu momen paling gemilang dalam sejarah demokrasi Indonesia, yaitu pemilihan umum di tahun 1955. Sebagai contoh utama, demokrasi liberal di tanah ini, pemilu ini menunjukkan bagaimana Indonesia mencoba menerapkan sistem multipartai, kebebasan pers, dan pemilihan langsung setelah merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Demokrasi liberal yang berakar dari pemikiran barat seperti John Locke dan Montesquieu menekankan kebebasan individu, pemisahan kekuasaan, dan partisipasi rakyat melalui pemilihan umum. Di Indonesia, konsep ini diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menerapkan sistem presidensial dengan parlemen yang dipilih rakyat. Namun, pasca kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu Perang Kemerdekaan. Disintegrasi bangsa. Dan ancaman komunisme. Pada tahun 1950-an, setelah masa demokrasi parlementer yang kacau, pemerintah Soekarno-Hatta memutuskan untuk menggelar pemilihan umum pertama. Ini bukan hanya ajang politik, tapi juga ujian bagi demokrasi liberal di negara berkembang seperti Indonesia yang baru saja keluar dari kolonialisme. Pemilu 1955 digelar dalam 2 tahap. Yang pertama itu pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September 1955 dan untuk konstituante pada 15 Desember 1955. Ini adalah pemilu multipartai terbesar di dunia saat itu, dengan 172 partai dan 1.300 kandidat independen. Partai-partai utama termasuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Soekarno, Masyumi yang berbasis Islam, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang radikal, dan Partai Sosialis Indonesia. Prosesnya sangat demokratis. Pemilih berusia 18 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, bisa memilih secara langsung. Kampanye berlangsung secara bebas dengan pidato, koran, dan rapat umum. Meskipun ada keterbatasan infrastruktur, banyak daerah masih terpencil, partisipasi rakyat mencapai 91,5% untuk DPR, menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi. Di desa-desa, orang-orang antri panjang untuk memberikan suara, sementara di kota, kampanye menjadi pesta rakyat. Hasilnya mengejutkan. PNI meraih 22,3% suara, Masyumi meraih 20,9% suara, NU meraih 18,4% suara, dan PKI 16,4% suara. Ini menunjukkan tidak ada partai yang mayoritas, sehingga membentuk koalisi pemerintah yang rapuh. Ini adalah bukti bahwa demokrasi liberal berhasil memberikan suara kepada rakyat, meskipun dengan keragaman etnis dan agama yang luar biasa. Meskipun sukses, pemilu 1955 menunjukkan kelemahan demokrasi liberal di Indonesia. Sistem multipartai yang terlalu banyak menyebabkan fragmentasi politik sehingga pemerintah koalisi sering rapuh. Konflik ideologis antara nasionalis, Islam, dan komunis memicu ketegangan, seperti pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan Gerakan Darul Islam. Selain itu, ekonomi yang lemah dan korupsi merusak kepercayaan rakyat. Pada 1957, Soekarno mulai menggeser ke demokrasi terpimpin yang lebih otoriter dengan alasan stabilitas. Ini menandai akhir era demokrasi liberal digantikan oleh rezim yang lebih sentralistik.
Namun, signifikasinya tak terbantahkan. Pemilu 1955 adalah tonggak pertama partisipasi rakyat dalam skala besar, membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan demokrasi liberal meski dalam kondisi pasca kolonial. Ini menginspirasi generasi berikutnya, termasuk reformasi 1998, dan mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya prosedur, tapi juga komitmen terhadap keberagaman dan toleransi. Dalam konteks sejarah Indonesia, pemilu 1955 adalah contoh sempurna bagaimana demokrasi liberal bisa berkembang di tengah tantangan. Ia mengajarkan kita bahwa kebebasan politik membutuhkan keseimbangan antara hak individu dan stabilitas nasional. Terima kasih telah menyaksikan, mari kita jaga warisan ini untuk masa depan.